Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan ini kita masih merupakan bulan tokoh Alkitab. Ya. Saya tidak tahu apakah beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu masih ingat tokoh Alkitab apa saja yang sudah kita pelajari. Kalau saya di pemuda remaja biasanya saya review mereka, tanya minggu lalu tokoh Alkitabnya apa. Dan hampir yang ingat itu cuma 20%, yang sisanya tuh udah lupa gitu ya. Tapi biarlah tokoh Alkitab yang akan kita baca hari ini tidak kita lupakan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Thomas. Kita akan baca terlebih dahulu kisah hidup Thomas dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31, saya mengajak kita akan membacakannya secara bergantian. Saya terlebih dahulu membaca ayat yang 24, Bapak Ibu silakan ayat yang ganjil 25, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-31. Di sini LAI memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu Alkitabnya tetap dibuka dan kita tetap fokus dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-31. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu suatu ketika terjadi sebuah perdebatan yang sengit antara saya dengan kedua orang tua saya. Perdebatan tersebut terjadi di antara kami bukan terkait perjodohan saya, tidak terkait dengan pekerjaan saya, pelayanan saya, tidak terkait dengan relasi di dalam keluarga, tidak ada yang bertengkar di antara kami. Kami berdebat karena atau tentang televisi dan perkembangan teknologinya gitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba TV analog, orang tua saya jadi masih analog Bapak Ibu tahu ya, masih TV tabung gitu. TV tabung itu rusak tiba-tiba mendadak gitu ya. Jadi mau tidak mau harus membeli yang baru. Ya karena saya hidup dalam generasi yang sekarang, kita sudah seringkali tahu bahwa zaman sekarang sudah enggak zaman TV analog. Bapak Ibu sekarang zamannya adalah smart TV. Walaupun harganya mungkin lebih mahal sedikit tetapi tidak terlalu terpaut banyak. Tetapi kita bisa mendapatkan teknologi yang baru, lebih bagus, dan kita bisa lebih kagum gitu ya ketika menonton sebuah televisi. Namun kemudian ya orang tua saya sekali lagi tidak bermaksud mendeskripsikan orang zaman old gitu ya, tetapi sekali lagi karena orang tua saya itu gaptek ya nggak cuma banyak hal ya, mungkin cuma hal televisi, gagap teknologi, kemudian mereka tetap bersikukuh, enggak, kita beli yang sama persis kayak TV ini. Waduh, saya sama cece saya pusing
kami cari TV tabung di mana zaman sekarang gitu ya. Rupanya papa mama saya belum bisa move on dari TV analog, dan kalau sudah mereknya ini, ya ini. Kalau zaman dulu udah berjaya, sekarang perusahaannya udah tutup, ya pokoknya mintanya mereknya ini gitu ya. Saya tambah pusing lagi, nanti servisnya gimana, jualnya gimana. Pokoknya ini ya ini, TV yang ini seperti ini. Pokoknya beli yang ini, nggak usah yang canggih-canggih. Yang penting ada TV-nya, nanti kalau semakin canggih itu semakin ditekan-tekan tambah rusak TV-nya gitu ya. Mama papa saya bilang demikian. Ya sekali lagi susah untuk menjembatani generasi yang old gitu ya dengan generasi yang zaman sekarang. Tapi Bapak Ibu pada waktu itu saya tidak hilang akal gitu ya. Ya udah kita pergi aja ke toko elektronik. Kita lihat apakah di sana ada TV tabung. Gitu ya. Saya ajak kedua orang tua saya, terus akhirnya mereka capek-capek sendiri, nggak ada TV tabung di toko elektronik tersebut gitu ya. Hingga akhirnya salesnya hanya menawarkan smart TV. Dan lebih cilakanya lagi ada generasi yang lebih baru, yaitu Android TV. Waduh, jelasin smart TV aja udah susah, sekarang ada Android TV gitu ya. Ditawarkan Android TV saja Pak, teknologinya lebih baru, aplikasinya lebih baru, bisa TikTok kan, bisa apa, waduh macam-macam kayak gitu ya. Saya tambah pusing gitu ya, tetapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu di sini tahu bedanya antara TV analog, smart TV, dan Android TV. Mungkin kita cuma sebatas tahu smart TV gitu ya. Mungkin baru pertama kali ada yang dengar, ternyata ada Android TV. Android TV pun itu ada generasi yang lebih baru lagi. Wah, pokoknya banyak Bapak Ibu. Tergantung duitnya, mau kasih berapa, teknologi bisa kita beli. Ya kemudian saya akhirnya melihat ada satu counter gitu, ada sofa yang empuk. Saya cuma bilang, Mama Papa duduk aja di situ. Kemudian di depannya ada TV sekian inch yang besar gitu ya, karena display itu selalu bagus gitu ya, tampilannya selalu ditampilkan yang bagus, soundnya juga bagus. Sudah, Papa Mama duduk saja di situ beberapa menit, silakan dinikmati. Ini namanya Smart TV. Tinggal nanti dipilih, mau pilih yang ini atau pilih yang mana gitu ya. Walaupun saya tahu saya nggak akan beli TV yang sangat besar gitu ya, tapi dinikmati dulu gitu ya. Kemudian, ya setelah beberapa menit, saya tanya lagi, mau beli yang mana? Ya udah, beli Smart TV dengan merek yang ini. Sudah bukan dari merek yang jadul zaman dulu yang perusahaannya sudah tutup, beli aja yang ini wes, enggak apa-apa gitu ya. Barulah kemudian akhirnya kami membeli sebuah Smart TV yang terjangkau, yang mereknya masa kini dan juga tentu ramah di kantong Bapak Ibu. Melalui peristiwa ini saya belajar bahwa sesungguhnya sebuah perjumpaan itu bukankah penting bagi kita untuk mengenal sesuatu. Bahkan mungkin bisa dikatakan ketika kita mengenal sesuatu hal yang baru, perlu adanya sebuah perjumpaan. Entah itu teknologi yang baru, entah merek yang baru. Mungkin ada Bapak Ibu yang nggak bisa pakai Android, sekarang bisa TikTok-kan, bisa ada perjumpaan, ada proses belajar, mengenal, dan sebagainya. Kalau hanya sekedar mendengar, kalau saya tidak ajak kedua orang tua saya ke toko elektronik itu, ya akan bentrok terus, nggak akan beli-beli TV gitu ya. Carinya TV tabung, nggak akan cari TV smart TV gitu ya. Perjumpaan itu sangat penting. Kalau misalnya belum melihat langsung, berarti mungkin kita bisa mengalami ragu-ragu karena sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh mengenal. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah sebagai orang percaya, kadang kita juga mengalami keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika berbicara dengan anak pemuda remaja, kami ngobrol, mereka berkata, kok bisa ya orang lain itu sharingnya, hidupnya itu bisa mengalami lahir baru, hidupnya diubahkan, sedangkan kok saya loh, hidupnya cuma gini-gini saja, tidak ada perubahan di dalam kehidupan. Saya cuma bilang, bisa jadi kamu belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin selama ini ikut Tuhan cuma di permukaan saja, cuma ya sekedar hadir, sekedar mengikuti, sekedar nyanyi dan sebagainya, tetapi kamu sendiri belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hadir setiap minggu,
Hadir persekutuan mungkin, tetapi yang hadir hanya fisiknya saja, pikiran kita, hati kita bisa melayang kemana-mana, Bapak Ibu. Aktivitas beragama kita bisa hanya sekedar menjadi rutinitas ketika kita tidak sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan kita relasikan dengan pergumulan kehidupan kita, bahkan ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita ketika kita tidak melibatkan Tuhan, sesungguhnya hal ini bisa membuat kita jatuh di dalam ragu-ragu ketika kita menjalani kehidupan. Sehingga tidak jarang, bukankah banyak di antara kita kadang bertanya, di manakah Tuhan? Saya datang tiap minggu ketika ada masalah, Tuhan ada di mana sih? Saya rajin datang setiap minggu. Tapi ketika masalah datang, saya tidak merasa ada pertolongan Tuhan dan Tuhan ada di mana? Dan kita mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Bagi sebagian besar orang percaya, bukankah proses iman itu menuntut adanya bukti nyata? Seperti kedua orang tua saya harus lihat dulu, merasakan dulu, mengalami dulu, baru saya percaya, baru saya beli. Terkadang iman sesungguhnya Bapak Ibu tidak bisa dinalar dan juga tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang yang berusaha mengkait-kaitkannya, tetapi ujung-ujungnya mereka akan menjadi seorang yang ateis dan kecewa dengan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan kita pribadi yang begitu besar yang tidak bisa kita masukkan di dalam pikiran kita yang hanya terbatas ini. Jadi sekali lagi kalau belum mengalami langsung, ya maka saya tidak akan percaya. Demikian yang terjadi di dalam kehidupan Thomas, Bapak Ibu. Thomas dikenal sebagai seorang peragu. Kenapa? Judulnya di situ pemberani dan peragu. Karena Thomas dikenal hidupnya penuh dengan kegalauan, hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Thomas adalah seorang dari 12 murid Yesus. Bapak Ibu bisa menemukan nama Thomas di keempat Injilnya, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita bisa melihat banyak sepak terjang kehidupan Thomas itu dalam Injil Yohanes. Thomas itu adalah seorang anak kembar. Kenapa? Karena namanya sendiri dari bahasa Aram itu Tauma, yang berarti anak kembar. Yohanes sendiri memakai nama yang lain dalam bahasa Yunani, menggunakan nama Didimus. Nah, beberapa tradisi Bapak Ibu memang mengatakan, ada yang bilang Thomas ini kembarannya adalah seorang wanita yang bernama Lydia. Ada beberapa tradisi seperti tradisi Syria dan Mesir mengatakan kembarannya bukan wanita tetapi seorang laki-laki yang bernama Yudas. Tapi pagi hari ini saya nggak pengen membingungkan Bapak Ibu semakin ragu-ragu dengan Thomas, gitu ya. Kita tidak usah pusing cari tahu kembarannya Thomas siapa baru kita percaya. Tetapi Thomas adalah pribadi yang pada waktu itu ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sisi menariknya dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Thomas adalah seorang yang skeptis. Bisa dibantu ditayangkan. Thomas adalah seorang yang peragu. Thomas adalah pribadi yang skeptis. Skeptis itu ragu-ragu, kurang percaya, tidak mudah percaya. Bahkan beberapa sumber mengatakan orang yang peragu ini adalah orang yang pesimis, yang selalu memandang masa depan itu dengan hal-hal yang negatif. Kita bisa melihat hal ini dalam peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan, Bapak Ibu. Yang tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Thomas pada waktu itu dia mengatakan, saya siap untuk menemani Yesus pergi ke kuburan Lazarus dan bahkan dikatakan, saya siap untuk mati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Jadi walaupun dia adalah seorang peragu Bapak Ibu, dia seorang yang skeptis, sisi positifnya Thomas ini adalah pribadi yang setia. Walaupun mungkin ketika saya membayangkan Thomas pada waktu itu tidak percaya apakah Yesus ini sungguh-sungguh bisa membangkitkan Lazarus yang pada waktu itu sudah mati dan juga terbaring 4 hari di dalam kubur. Tetapi di tengah keraguan itu ada proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Thomas. Dia pribadi yang setia, dia siap mati untuk Tuhannya. Kemudian di bagian yang lain Bapak Ibu, Thomas ini juga dikenal sebagai pribadi yang lambat belajar.
Kenapa lambat belajar? Karena pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa dalam Yohanes 14 ayat 5, Thomas itu dikatakan Thomas pada waktu itu bingung. Thomas tidak memahami kemana Yesus hendak pergi ketika Yesus mengatakan Yesus itu sedang mempersiapkan murid-murid tentang kepergiannya yang akan datang. Tetapi Thomas di tengah ketidaktahuannya dan kebingungannya dia bilang, Yesus engkau mau pergi kemana? Thomas selain ragu-ragu, Injil Yohanes mencatat dia lambat belajar. Ya mungkin istilah zaman sekarang lemot, lemot dikit gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi justru di tengah ketidakpengertian Thomas, dia adalah pribadi yang jujur. Sisi positifnya apa? Dia tahu dia bingung, makanya dia bertanya. Sedangkan bukankah banyak di antara kita bingung malah ya sudah daripada malu, ngomong saja ngomong bisa dan tahu gitu ya. Apakah sudah mengerti firman Tuhan? Amin, semua gitu ya, jawabnya amin. Manggut-manggut gitu ya. Manggut-manggutnya belum tahu, tentu tahu, mengerti firman Tuhan itu berbicara seperti itu atau tidak gitu ya. Bukankah kita termasuk orang-orang yang kadang ya kita menutupi kebingungan kita dengan hal-hal yang lain. Thomas adalah pribadi yang jujur. Dia berterus terang, dia bertanya, Tuhan kemanakah engkau hendak akan pergi? Dan menariknya Bapak Ibu melalui pertanyaan Thomas ini justru disitulah Yesus menyatakan kebenaran yang sejati. Mari saya ajak kita buka Yohanes atau baca di depan ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika Thomas bertanya, Tuhan engkau mau pergi kemana? Kemudian Yesus menjawab demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Bapak Ibu bisa, nah itu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah ini perkataan Yesus yang sangat penting? Kalau seandainya Thomas pada waktu itu dia bingung, dia tidak mengerti, dia diam saja, dia jaim, ya mungkin jawaban ini tidak tercatat, walaupun kita tahu Tuhan bisa pakai semua cara gitu ya. Tetapi di tengah ketidakmengertiannya dia jujur, dia bertanya, dan di situ ada jawaban Tuhan yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu, lebih baik kita itu bingung tidak mengerti dan bertanya, daripada kita pura-pura pintar. Mungkin kita malu dikatain, wah kamu ini gak ngerti-ngerti goblok, bodoh gitu ya. Tapi lebih baik kita bertanya daripada kita tersesat, Bapak Ibu. Kebanyakan kita bukankah seperti demikian? Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 18 ayat 3 juga pernah berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau dalam pertemuan-pertemuan bersama, persekutuan, PA, bertanyalah Bapak Ibu. Kalau enggak ngerti tanya aja. Hal yang sepele juga tanyakan, yang penting kita tahu ini firman ini berbicara apa. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, nanti kita tersesat. Kita belajar dari kejujuran Thomas. Dan yang ketiga, Thomas juga dikatakan dia adalah seorang yang menuntut, bisa dibantu? Ya, menuntut pengalaman pribadi. Bisa kita lihat dalam bagian firman Tuhan yang bersama-sama kita baca, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29, di mana keraguan Thomas nampak di ayat yang ke-25b dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas pada waktu itu meragukan Yesus yang sudah bangkit. Gambar ini bukankah gambar yang seringkali kita lihat ketika kita ketikkan nama Thomas, dan ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan Thomas. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang pada waktu itu terjadi dalam kehidupan Thomas dan apa yang Thomas alami? Kemungkinan besar Thomas pada waktu itu juga mengalami apa yang dialami para murid. Mereka kecewa karena Yesus gurunya itu telah mati
meninggalkan mereka. Dan kesedihan yang mendalam yang demikian karena orang-orang yang dikasihi bukankah sesuatu hal yang wajar? Apalagi karena orang yang kita kasihi. Akan tetapi Yohanes mencatat Thomas ada salahnya. Kira-kira tahu nggak salahnya apa Bapak Ibu? Thomas justru di tengah kesedihannya, dia semakin menjauhi komunitasnya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-24, di sana dicatat ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid, di situ Thomas tidak ditemukan. Tapi tidak tahu Thomas di mana. Tetapi yang pasti para murid ini lagi berkumpul nih, lagi bersekutu. Yesus menampakkan diri di sana, tetapi Thomas tidak ada di sana. Kemungkinan besar Thomas dia terhanyut dengan kesedihannya yang mendalam dan dia menjauhi komunitasnya. Kalau kita bawa dalam konteks masa kini, Thomas itu bolos ibadah minggu. Thomas itu bolos persekutuan. Thomas bolos PA gitu ya. Membolosnya Thomas itu justru menyebabkan dia kehilangan berkat rohani yang seharusnya bisa diterima oleh semua murid. Ketika Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan perintah pengutusan, memberikan kuasa Roh Kudus, kuasa untuk menyatakan pengampunan dari Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-19-23. Tapi karena Thomas bolos, dia tidak mendapatkan berkat itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan suka bolos ibadah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hanya ibadah tetapi tidak ikut persekutuan. Jangan bolos persekutuan doa di gereja kita masing-masing, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita rugi besar. Seperti halnya Thomas juga bolos ketika dia bisa bertemu dengan komunitasnya, dia tidak bisa mendapatkan berkat rohani tersebut. Berkat rohani sekali lagi Bapak Ibu tidak hanya berasal dari khotbah firman Tuhan. Bukankah berkat rohani dari pujian yang kita nyanyikan, doa-doa yang disampaikan, berita anugerah petunjuk hidup baru. Tadi ketika anak-anak ini nyanyi, saya berusaha merem, merasakan nuansa sorgawi yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya terberkati. Beberapa waktu yang lalu, atau lebih tepatnya kemarin Rabu, juga ada salah satu jemaat GKT Citra Raya yang juga bermain harmonika. Simple, cuma main harmonika. Tetapi main harmonikanya dengan ketulusan. Dan di situ ada kesaksian ungkapan syukur. Berkat rohani. Jadi Bapak Ibu jangan suka bolos ibadah. Seperti yang dilakukan Thomas. Karena kita akan rugi besar, kita akan kehilangan berkat-berkat rohani. Kalau kita mungkin pergi keluar kota, ya ini alasan klasik, kadang dosa saya sedang dinas, kita masih bisa menyempatkan untuk bersekutu, cari gereja, untuk beribadah. Beberapa keluarga bahkan ketika berlibur, kita persekutuan bersama di hotel, kita nyanyi, baca renungan, sekarang cari renungan semua di internet bukankah ada. Pokoknya jangan pernah bolos ibadah. Dan komunitas sekali lagi tidak hanya berbicara di gereja, bahkan komunitas itu berbicara juga dengan keluarga. Siapa tahu jangan-jangan kita sudah menjauhi keluarga kita yang adalah komunitas yang terkecil. Bapak Ibu, kapan terakhir kita kontak orang tua kita, saudara kita? Itu juga menjauhi komunitas. Ya. Kita semakin menyendiri dengan permasalahan kita, nggak mau ngerepotin yang lain. Tetapi dengan cerita kita mendengar, bukankah melalui komunitas Tuhan juga akan memberkati kita. Jadi sekali lagi komunitas tidak hanya berbicara dalam lingkup gereja, ketika bertemu dengan bestie-bestie kita, sahabat-sahabat kita, kita juga bisa mendapatkan berkat di situ. Jangan seperti Thomas yang bolos hadir di tengah-tengah komunitasnya, bahkan ketika dia mengalami permasalahan. Seperti yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Thomas, bolos, persekutuan,
bolos ibadah, dia rugi besar. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membuang dan meninggalkan Thomas, Bapak Ibu yang ragu-ragu. Justru kita lihat dalam bagian yang selanjutnya, Yesus itu rindu sekali untuk memulihkan kehidupan Thomas. Mari kita perhatikan Alkitab yang telah kita baca dan kita buka dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. Setelah seminggu, kurang lebih 8 hari kemudian, bukankah Yesus kembali dia menampakkan diri kepada para murid. Dan pada waktu itu, dalam penampakan diri yang kedua Yesus di antara para murid, Yesus fokus ingin berjumpa dengan Thomas. Yang dicari adalah Thomas. Tetapi sebelum berjumpa dengan Yesus, bukankah selama seminggu itu Yesus memang sengaja membiarkan Thomas tidak berjumpa dengan Yesus? Kenapa? Sesungguhnya Yesus ingin memberikan kesempatan Thomas itu bertobat dari keraguan-raguannya, bertobat dari ketidakpercayaannya. Tuhan memberikan kesempatan bagi Thomas itu bisa bertumbuh di tengah komunitasnya. Kalau saat ini Bapak Ibu bergumul dengan satu masalah, Tuhan belum jawab doa kita, bertumbuh dan bergumullah di tengah komunitas di mana kita berada. Jawaban mungkin belum kita temukan, tetapi penghiburan damai sejahtera kita peroleh. Sebuah pengharapan yang mengatakan bahwa kamu tidak seorang diri berjuang dengan hidupmu, ada komunitas. Tuhan memberikan kesempatan kepada Thomas untuk bisa bertumbuh di tengah komunitasnya itu. Dan firman Tuhan mencatat kurang lebih 8 hari Tuhan memberikan kesempatan itu. Kemudian Tuhan Yesus barulah dalam ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berjumpa dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ada perjumpaan langsung Tuhan dengan Thomas. Seperti gambar tadi, Thomas secara langsung dia melihat bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga secara spontan Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah pernyataan yang ini menyatakan ketertundukan Thomas kepada Yesus, dan ini sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui pernyataan Thomas ini, pertama kalinya Yesus itu disebut sebagai Allah oleh murid-muridnya. Bukankah ini landasan Kristen bagi kita yang terkait dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus? Kalau Kristus itu bukan Allah, maka tidak ada pendamaian bagi dosa-dosa dunia. Jadi Kristus itu posisinya setara dengan Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus menghormati Yesus dan mengimani Dia sebagai Tuhan kita dan Allah kita. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Dia, berdoa kepadanya, melayani Dia, dan juga mengasihi Dia. Yesus bukan berada di bawah Allah Bapa, tetapi Yesus setara dengan Allah Bapa dan Allah Putra dalam Allah Tritunggal. Jangan hanya menyembah Allah Bapa dan Allah Anak saja. Jangan lupakan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan kita. Kadang dalam kehidupan ini kita harus balance menyembah Allah yang benar seperti apa, Bapak Ibu. Dan melalui perjumpaan ini sesungguhnya kehidupan Thomas sungguh-sungguh diubahkan. Tahukah Bapak Ibu, setelah Thomas berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan? Sejarah mencatat bahwa Thomas ini kemudian dia pergi ke India. Dia memberitakan Injil di sana. Dan beberapa sumber mencatat Thomas itu sudah membangun 7 buah gereja di India. Saya belum pernah ke India, nggak tahu Bapak Ibu ada yang pernah ke India nggak? Ke gerejanya yang didirikan oleh Rasul Thomas gitu ya. Tetapi dia mendirikan 7 buah gereja konon katanya gitu ya. Ada beberapa nama disebutkan di sini, walaupun pada akhirnya Thomas dia harus mati syahid di India, dia mati dengan cara ditombak, konon katanya, oleh imam-imam berhala. Dan kemudian dia dikuburkan oleh orang-orang percaya yang ada di Madras. Dan
di atas bukit di situ dinamakan Bukit Rasul Thomas. Dari seorang yang ragu-ragu, berjumpa, hidupnya diubahkan, dan hidupnya menjadi powerful buat Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, bukan penglihatan yang memberikan kita iman, tetapi pengenalan Yesus Kristus yang sedang dikerjakan Bapa di surga di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita menjadi beriman kepada pribadi Allah kita. Dalam bacaan selanjutnya ayat 29b, bukankah Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Kita ini ada di masa di mana kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita dituntut untuk percaya. Bagaimana caranya kita tidak melihat Yesus secara fisik, mungkin ya tiba-tiba ada putih-putih, ada apa gitu ya. Tetapi kita dituntut untuk percaya. Jawabannya adalah di ayat yang selanjutnya. Dengan kitab suci, dengan Alkitab. Itulah sebabnya di dalam bagian selanjutnya dikatakan Yohanes mengingatkan umat Yesus Kristus itu akan bertambah banyak dan semakin bertumbuh ketika mereka membaca kitab suci. Saya akan baca kembali ayat yang ke-30 dan 31, di mana di situ Yohanes mencantumkan tujuannya apa sih Injil Yohanes ini dicatat gitu ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Secara fisik mungkin saat ini kita tidak dihadirkan penampakan Yesus gitu ya. Mungkin kalau dengan teknologi AI sekarang bisa ada hologramnya, bisa sih. Tetapi kehadiran Yesus tidak hanya sekedar gambar dan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi melalui kitab suci, Alkitab yang kita baca, kita bawa, mungkin dari gadget kita, disitulah kita mengenal Tuhan kita. Injil Yohanes ditulis supaya yang membaca itu bisa memperoleh iman. Bukan iman karena melihat bekas luka di kaki dan di tangan Yesus secara langsung, tetapi iman yang muncul dan bertumbuh ketika kita mengenal Yesus dan rencananya dan pekerjaannya dalam Alkitab. Jadi nggak usah bingung cari penampakan Tuhan Yesus. Nggak usah jauh-jauh ke Israel Bapak Ibu. Mulailah dengan jarimu, buka ayat Alkitabmu, bacalah setiap hari, dan di situ Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak melihat tangan dan kaki Yesus yang berlubang, tetapi melalui pembacaan firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan kita. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, bukankah kita juga mengalami Tuhan? Oleh karena itu, kalau saat ini kita meragukan Tuhan, saya kemarin merenungkan mungkin obatnya 4M ini ya Bapak Ibu. Dengan menghadiri, mendengar, mengalami, dan memberitakan. Menghadiri, mendengar, mengalami, dan memberitakan. Hadirilah ibadah persekutuan, pertemuan-pertemuan komunitas gereja kita masing-masing Bapak Ibu. Di sini ada beberapa yang dari GKI Pregolan ya, mengantarkan anak-anaknya. Bertumbuhlah dalam komunitas di GKT Citra Raya, di GKI Pregolan, silakan bertumbuh. Yang penting tuh hadir. Terus pertanyaannya loh, saya hadirnya itu ketika saya lagi happy atau boleh nggak kalau saya lagi susah saya hadir? Ya setiap saat hadirlah. Dalam kondisi apapun, bukankah berkat rohani itu selalu ada? Walaupun mungkin belum tentu relate dengan kehidupan kita. Tetapi kita melihat keagungan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan, dan hidup kita disegarkan kembali. Ada damai sejahtera. Kemudian mendengar kesaksian tentang karya dan kuasa Tuhan dalam kesaksian.
Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu terberkati dengan persembahan pujian anak-anak ini, suara-suara malaikat gitu ya. Saya terberkati Bapak Ibu. Bahkan hanya sekedar suara harmonika dengan sebuah lagu him yang saya kenal sejak kecil, itu mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan. Dan saya disegarkan kembali. Kemudian yang ketiga, alami Tuhan dengan menghidupi firman-Nya. Jangan hanya sekedar membaca, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Dan yang terakhir, supaya nancep, kita juga harus memberitakan. Kalau kita diberkati, kalau kita sudah mengalami, jangan lupa bersaksi. Jangan lupa perkenalkan Yesus Tuhan. Karena dengan itu, maka sukacita kita menjadi sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ajak kita bangkit berdiri. Saya ingin mengajak kita mau melibatkan Tuhan senantiasa di dalam langkah kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita. Sebuah pujian ini membantu kita mengingat bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik, biarlah Tuhan itu yang hadir senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera, walaupun hidup kita bergejolak. Kita memujikan pujian ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Di waktu iman kita mulai goyang. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Hanya Tuhan saja yang menjadi pengharapan hidup kita. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap
sesekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar seperti Thomas. Thomas dikenal dunia sebagai pribadi yang ragu-ragu. Tetapi Thomas adalah pribadi yang setia, yang siap mati bagi Tuhan. Thomas dikenal oleh dunia sebagai pribadi yang lambat belajar. Mungkin dunia juga mengenal kami sebagai orang yang tidak paham firman Tuhan. Tetapi Thomas pribadi yang jujur. Kami mau jujur kepada Tuhan. Kalau kami sesungguhnya kami tidak mengerti, kami mau berkata, Tuhan kami tidak mengerti. Bukan karena kami hebat. Thomas juga dikenal dunia sebagai pribadi yang harus ada bukti nyata untuk bisa menjadi percaya. Biarlah Tuhan boleh menyatakan bukti-bukti nyata di dalam kehidupan kami ketika kami berjalan, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarlah kami untuk setia hadir dalam setiap ibadah kami dimanapun kami berada. Kami setia hadir dalam setiap persekutuan, pemahaman Alkitab mungkin, dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam komunitas kami. Biarlah kami juga belajar hadir di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah sahabat-sahabat kami. Karena kami tahu melalui komunitas itu, Thomas hidupnya boleh diberkati, dan kami orang-orang percaya juga hidup kami boleh diberkati. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami. Dan kami mau memberitakan hal ini kepada orang lain ketika kami pulang dari tempat ini, bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.